Saya Vedanito, saya seniman foto dan fotografer dari Jakarta. Jadi hari ini kita shoot untuk bahan materi nanti pameran tunggal saya. Rencana akan dilaksanakan di Perpustakaan Nasional tanggal 5 Maret. Kali ini saya memberanikan diri untuk membawa gagasan baru. Jadi memang saya lagi banyak berkutat dan belajar tentang neuroscience. Itu tentang ilmu bagaimana otak manusia bekerja. Jadi sebenarnya bukan yang bagaimana yang kesannya sophisticated, bukan seperti itu, tapi lebih ke bagaimana kita mengatur keseharian kita supaya kita bisa lebih produktif untuk bekerja dan untuk lebih memahami diri sendiri maupun memahami orang lain juga gitu. Oke, kembali lagi ke Cetrak-Cetrak Channel bersama gue Kiat. Kali ini gue kedatangan tamu fotografer wanita. Yang pasti teman-teman udah tahu. Kita sambut aja Vedanito. Hai, Selamat datang ya. Selamat Thank you, datang. Bang Apa Kiat. kabar? Baik, Bang. Sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk sibuk santai. Oh, mau lebaran gitu Oh ya. ya. Jadinya banyak waktu kosongnya nih ya. Iya. Gitu. Tapi dengar-dengar nih sekarang katanya baru selesai pameran ya kalau nggak salah ya. Iya, benar. Mungkin bisa diceritain dulu ke pemirsa nih kira-kira pameran di mana kemarin? Kemarin itu pameran di Perpustakaan Nasional. Oke. Tanggal 5 sampai 15 Maret. Oke. Jadi bulan lalu ya. Bulan lalu. Belum Masih hangat dong ya. Iya, di Perpustakaan Nasional di depan Monas. Depan Monas. Oke, luar biasa. Mungkin kalau yang nggak sempat nonton nih gimana nih kira-kira? Kalau teman-teman kemarin nggak sempat datang lihat karya, sebagian ada beberapa yang diupload di YouTube, bisa dilihat tampilannya. Oke. Atau ada juga sih e-katalognya. Oh Nanti gitu, mungkin bisa di-download ya. Nanti bisa di link sini ya. Iya, Bawah nanti kita tulisin dikasih ya. Gitu linknya ya. di-download, bisa dibaca-baca. Ya kalau untuk karyanya sih mungkin agak apa ya namanya ya, agak beda antara di katalog sama di lihat langsung gitu. Oke, Karena sebenarnya memang harus dilihat langsung ya. Iya. Kalau dilihat dari katalog pasti mungkin agak-agak aneh mungkin ya, agak beda dengan aslinya. agak beda kayak aja, gitu. agak beda tampilan ya. Oke. Ya, nanti kalau teman-teman mau apa namanya Instagramnya, terus link lihat pamerannya, nanti kita ada di deskripsi di channel kita ini kok, seperti itu. Oke, tunggu aja ya. Oke, kira-kira sebenarnya mulai karir di dunia fotografi ini kapan sih? Kalau diingat tarik ke belakang itu sekitar mulai beli kamera yang niat gitu ya, niat beli kamera Sebelumnya itu. nggak pernah niat. Tadi nggak niat, tadinya bahkan dipinjemin doang gitu. Oh, Yang mulai niat beli sendiri itu tahun 2009. 2009, lama juga ya. Gitu. Lumayan. Kamera apa tuh? Udah masuk DSLR? DSLR. Digital kah? Udah masuk digital. Jadi udah saya nggak sempet megang analog sih, jadi langsung digital. Enak juga ya gitu. Waktu itu kameranya boleh nyebut nggak? Boleh. Oh boleh. Kamera Olympus. Kalau nggak salah serinya E500. E500. Nah jadi dulu tuh memang belum ada referensi temen gitu ya. Jadi modal nekat, benar-benar beli kamera itu, main datang sendiri ke toko kamera, terus cari aja yang harganya lumayan tapi bonusnya banyak. Cuman kayak gitu doang. Awalnya gitu aja sih. Oke. Kenapa? Maksudnya jadi kan gini, kadang-kadang orang kan mau motret nih. Kalau orang beli kamera biasanya kan cuma untuk
pengen punya-punyaan nih gitu Hmm. loh. Nah, tiba-tiba kenapa pengen beli kamera itu dan memutuskan untuk motret gitu loh. Nah, Apa sih yang bikin tertarik dari fotografi? nah, Heeh. kalau jawab itu berarti harus tarik lagi nih ke belakang Oke, nih. oke. Heeh. Jadi dulu saya itu kerja di konstruksi, Oh, oke. eh, bikin bangunan ya. Mhm, Eh, saya dikasih tugas sama bos mhm, mhm. tiap hari Disuruh gitu ya? suruh untuk motret progres proyek. Oh. Jadi dibekali kamera pocket waktu itu. Iya, 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 iya. Tapi Nah, udah digital juga kan udah dia? digital. Walaupun kayaknya megapikselnya tuh cuman berapa 2, Ya, pokoknya megapiksel. ada gambar gitu ya. Heeh, heeh. Di Oke, zoom oke. dikit pecah gitu. Nah, Oke, waktu oke. itu sih awalnya. Nah, Mhm, mhm. ternyata waktu saya bertugas di lapangan untuk ngambil gambar, Mhm, mhm. sudah terpanggil Mhm. bikin gambar itu nggak sekedar motret-motret cepret-cepret gitu. Oke. Tapi ada keinginan untuk bikin gambar yang bagus gimana pun caranya Iya, iya, iya. untuk motret proyek tuh, tapi ada kepuasan untuk bikin gambar yang bagus gitu. Jadi kan kalau proyek konstruksi itu kan banyak garis-garis, Iya, benar. banyak bidang, Mhm, banyak mhm. lengkung-lengkung. Arsitektur lah ya Itu gitu ya. kan kayak gitu itu Heeh. keasikan tersendiri buat saya waktu itu gimana caranya space yang acak-acakan ini bisa ada terlihat artistik gitu di kamera. Oke. Nah dari situ tuh explore lama gitu, bahkan lama-lama si bos juga jadi ini V kalau keluar kok lama banget ya gitu. Jadi kayaknya Udah asik curiga tuh ya. asik di lapangan sendiri tuh ngambil-ngambil gambar. Oke, oke, oke. Awalnya sih dari situ. Dari situ. Tapi memang pada saat dikasih tugas itu udah ada imajinasinya belum sih? Belum. Tiba-tiba. Ya memang disuruh dokumentasi aja. Dokumentasi aja walaupun pingin ada Heeh. tampil seartistik mungkin. Oke, Nah, oke, kalau oke. soal itu memang mungkin sebelum motret, sebelum megang kamera, Mhm. aku memang suka lihat lukisan, aku suka lihat film-film yang artistik gitu. Iya, Jadi iya, memang iya. itu sudah tertanam sih kayaknya, Iya, kayak, oke, oh gue oke. pengen bikin nih konsep Mhm. kayak gini, konsep kayak gitu. Pada akhirnya jadinya kayaknya ke situ. Oke, nah setelah menjalani profesi pada saat itu di konstruksi, terus memutuskan berhenti dan motret itu gimana ceritanya? Ceritanya itu juga nggak langsung sih, jadi itu Heeh. juga proses juga. Iya, iya, Akhirnya iya. proses begitu udah beli tuh kamera DSLR yang agak niat itu, itu kan asik tuh, jadi Heeh. keasikan. Jadi eksplorasinya lebih nggak cuman pada saat di proyek juga, Oke, oke, tapi oke. setelah itu pun Iya, iya. punya keasikan sendiri. Mhm. Terus apa? Mulai situ mulai eksplorasi lagi, motret ini itu, Mhm. siapa aja di foto gitu kan, sampai Mhm. akhirnya waktu itu, wah kayaknya kalau kerja kantoran 9 to 5, nggak bisa seasik ini Iya, motret iya, gitu iya. kan. Jadi waktu itu sempet, akhirnya keluar dari kantor, gabung sama temen bikin kontraktor sendiri. Oh, tetap balik lagi ke kontraktor? Masih. Oh gitu. Nah, jadi kan Heeh. makanya proses tuh. Nah, akhirnya dari situ kan punya waktu lebih untuk Iya. mengatur Iya, antara iya. kerjaan dan keasikan. Kebanyakan asiknya kayaknya. Iya, itu dia. Akhirnya lama-lama kok banyak asiknya gitu kan. Dan Heeh. tapi seiring berjalannya waktu, Mhm. keasikannya ini sendiri juga semakin lama semakin serius Oke, gitu oke. kan. Heeh. Kira bisa motret buat ini itu juga. Udah ada job tuh pada saat itu? Apakah masih berkarya terus? Masih berkarya. Heeh. Tapi lama-lama akhirnya ada juga gitu, Mhm. permintaan motret dari ya lebih serius lah ya. Oke, oke. Job udah mulai ada gitu. Sampai Mhm. akhirnya lebih banyak proporsinya lebih banyak fotografi dibanding konstruksi gitu. Udah biasa itu. Kalau kita itu jangan sampai motret tuh ganggu kerja. Mhm, Kalau kita dibalik, mhm. jangan sampai kerja ganggu Ya motret. betul. Oke, lanjut. Nah, pada saat itu berapa lama tuh prosesnya dari buka sendiri terus memutuskan untuk benar-benar berhenti total ya berkarir di dunia fotografi? Eee, Kayaknya lumayan sih ya, Lumayan lama juga ya? ya 5 tahunan ya, 5 Oke, oke. ya bisa. Itu dengan keputusan yang berat, apakah memang keputusan memang
jalan gue nih motret nih gitu loh. Ada kan yang begitu kan. Karena ada beberapa juga cerita teman-teman nih. Mereka tuh orang keuangan, apalagi orang keuangan hektik sekali gitu. Ngelihat di sosial media isinya hunting, ketawa ke TV, ngopi apa segala macam. Nah, berat ya tuh jadi hidup ya. Akhirnya memutuskan berhenti dengan segala fasilitas yang sudah lengkap dari kantor. Akhirnya berhenti dan memutuskan untuk motret. Nah, itu kan gila tuh gitu loh. Nah, kalau dari V kayak gimana? Sama juga mungkin. Ya, mengalami juga proses itu gitu. Sama ya, mengalami juga gitu. Karena kan di konstruksi sendiri ya walaupun kerjanya juga ya tiap hari berat, kotor-kotoran juga gitu kan, tapi kan ya mungkin lebih lebih ada yang bisa digantungkan gitu. Pendapatan juga pasti. Nah, itu dia. Jadi memang ada kegalauan sempat mengalami itu juga sih. Oke. Dan akhirnya memutuskan untuk bubar. Bubar atau keluar pada saat itu? Akhirnya kan waktu itu karena sifatnya bermitra ya sama kawan gitu, akhirnya memutuskan untuk kasihan juga kalau misalkan mitra, kasihan sama dia kalau mitranya tidak bisa bersinergi lah. Iya gitu kan, jadi ya udah untuk mengundurkan diri lah gitu. Oke. Dan akhirnya terjun di dunia fotografi. Iya. Nah, kira-kira jenis fotografi apa yang kira-kira disukai? Nah, sebenarnya kalau disukai maksudnya aku nggak bilang dari awal tuh nggak tahu bahkan apa itu namanya. Gue mau motret ini, nggak. Jadi itu juga proses panjang yang akhirnya aku jalanin gitu kan, sampai sekarang gue ternyata di sini gitu. Jadi dari awal dari tadi beli kamera, terus eksplorasi, motret ini, motret itu, sampai pada titik yang akhirnya gue sadar gitu kan, ternyata aku bisa motret kalau ada manusianya gitu. Itu titik pertama kesadaran waktu itu. Jadi kayaknya harus ada figur manusia gitu, walaupun nggak harus jelas, walaupun manusia cuman bayangannya, walaupun cuman body parts-nya atau bahkan semua banyak bergerombol gitu kan, tapi intinya itu. Lalu setelah sadar itu eksplorasi tetap berlanjut gitu ya. Motret siapa aja akhirnya, motret teman, motret keluarga. Jadi kelinci percobaan ya. Benar gitu kan. Sampai akhirnya yang lebih serius lagi nih, mulai ikut hunting kan, kalau udah tahu teman kan, tahu kan, ada komunitinya kan gitu. Ikut hunting sini, hunting sana gitu, tahu kan. Nah, terus sampai ikut misalkan hunting model, hunting ikut apa sih? Kan rame tuh biasanya suka banyak tematik, banyak tema gitu kan. Lalu sadar lagi nih, ternyata kebutuhan akan fotografiku mungkin bukan sekedar motret model cantik jadi atau fashion glamour jadi, itu ternyata kok ada yang kurang ya gitu kan, ada kepuasan, belum ada sesuatu yang yang gue harapkan benar gitu. Ternyata setelah disadari lagi, kebutuhan saya akan fotografi ternyata bercerita gitu. Ternyata berpuisi, menyematkan sesuatu arti atau meaning ke dalam. Itu setelah ngelihat hasil foto, apakah setelah direnungkan? Berjalan berbarengan sih. Maksudnya dengan sendirinya keluar. Iya, dengan sendirinya. Jadi akhirnya setelah lama kok motret model keren, cantik. So what gitu. Buat aku seperti itu. So what. Oke. Gitu. Jadi ternyata memang harus aku menumpahkan sesuatu yang dari dalam bersinergi dengan apa yang aku foto gitu. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita belajar foto ya sebenarnya awalnya ya pada umumnya adalah motret apa aja. Betul, dulu semuanya pasti difoto. Pada saat nanti ketemu titik ternyata gue lebih suka di fotografi ini, maka dia akan lanjut ke fotografi itu. Kayak begitulah kira-kira. Kayaknya seperti itu. Nah, itu butuh waktu berapa lama? Lama sekali atau memang ternyata berapa kali ikut hunting, misalnya setahun ternyata udah harus berubah gitu. Iya, jadi memang waktu itu setelah ikut hunting jadi ada beberapa hunting kan udah ikut kan, pas hunting rame,
nggak bisa nggak bisa kurang maksimal lah ya maksudnya. Nah itu kan udah mulai kan, kok gue nggak bisa ngedirect ya, tuh ya. gue nggak bisa ngedirect nih, kayaknya nggak bisa ini. Nah itu udah mulai tuh, kayaknya enakan kalau gue bisa sendiri, bisa full direct, terus bisa ide, konsep dan sebagainya. Jadi lebih maksimal mau bikin apa kayak gitu. Oke. Nah, pada saat sudah memutuskan misalnya motret sendiri nih ya. Motret sendiri ini kan kadang-kadang kendala di mungkin teman-teman yang baru-baru motret itu adalah pada saat misalnya mau motret model, terus ada equipment. Nah, apa sih yang pertama kali yang harus mereka pikirkan? Apakah idenya dulu, tekniknya dulu kah, atau apanya dulu? Nah, kalau gue dulu ya gini. Jadi kebetulan juga waktu itu sering diajak atau diminta ikut motret fashion. Oh oke. Suka motret. Sama desainer kan? Majalah juga, desainer juga. Jadi suka ikut fashion show. Jadi ketemu banyak teman-teman model. Nah dari situ diajak aja sih secara personal. Gue mau bikin ini nih. Gimana lo mau nggak? Ayo dong foto dong bareng dong gitu kan. Nah itu udah satu kolaborasi dengan teman-teman model. Ya kan. Jadi secara persuasif kita bisa meyakinkan mereka kalau kita membuat sesuatu yang beda dari yang lain. Berarti gitu. Idenya ya. Ide. Ya. Dari situ. Nah, terus kalau untuk equipment memang kebanyakan dalam setiap photoshoot pasti aku ada properti yang dipakai. Oke. Entah itu apa. Jadi memang buat ilustrasi dalam konsep itu sendiri. Benar. Nah, kadang orang mikir, gue harus beli ini, beli itu, nanti mahal, nanti pemotretnya berapa gitu. Gak harus juga gitu. Kadang kita bisa memanfaatkan apa yang ada atau memanfaatkan barang-barang yang sudah nggak kepake juga sih. Jadi ada beberapa kayak photoshoot yang sebelum photoshoot aku jalan-jalan ke proyek waktu itu cari bungkus semen. Jadi bungkus semen itu semen bekas itu ternyata bisa dipakai untuk properti kayak gitu. Jadi konsep itu nggak harus yang mahal, nggak harus beli semua. Jadi kita bisa manfaatkan macam-macam. Jadi step-stepnya pada saat motret sendiri nih ya, berarti kan harus ada idenya dulu yang keluar kan, baru kita bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, untuk tentunya kalau pada saat kita udah punya ide, terus udah punya properti lah katakanlah. Kalau properti itu tidak perlu harus yang baru, yang mahal, tapi gunakanlah properti yang ada atau yang di sekitar kita, atau memanfaatkan yang sudah usang bisa kita manfaatkan. Kayak begitu. Nah, tentunya teman-teman pengen tahu nih, pada saat idenya sudah ada, terus propertinya udah ada, kan masuk ke teknik fotografi nih. Nah, kira-kira teman-teman pengen tahu nih, kira-kira teknik apa yang dipakai? Apakah hanya motret biasa atau menggunakan lighting juga atau bagaimana? Kira-kira seperti itu. Kalau selama ini kalau aku variatif ya Bang. Jadi segala macam pakai gitu, mulai teknik yang benar-benar pakai skill fotografi dengan tambahan lighting, entah itu flash ataupun continuous light, tapi menggunakan equipment fotografi. Itu pernah. Ada juga yang pakai cahaya yang seadanya. Available lights juga. Ada juga yang memang teknik-teknik yang sebenarnya ya eksperimental gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin kita memanfaatkan, misalkan pakai slow speed itu kan semua juga ya tinggal kita memanfaatkan apa aja yang ada di kamera itu, misalkan teknik slow speed atau double exposure itu kan sebenarnya pakai kamera apa aja juga bisa. Bahkan sekarang pakai handphone pun juga bisa gitu. Nah, tinggal kita pakai apapun yang ada, feature-feature kamera itu juga perlu dieksplor untuk dimanfaatkan. Jadi memang berbagai teknik sih. Justru aku selalu kadang menantang diri juga gitu. Misalkan kayak gue belum pernah deh pakai teknik yang kayak gitu. Pengen buat next konsep kayak gitu. Nyoba.
benar. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau kita motret dihadapkan dengan misalnya kita berbicara model di sini ya, kita berbicara model dan properti dengan tempat yang sudah ada. Nah kadang-kadang orang suka lupa diri. Motretnya ya udah ya begitu, gitu. Tapi tidak pernah mengeksplor. Iya. Kenapa juga kita nggak pakai slow speed, kita pakai teknik shaking atau kita pakai apapun juga, gitu loh. Nah itu kadang-kadang ide itu memang harus keluar sebenarnya. Pada saat kita motret kita lihat hasil, oh kurang ini kita coba dengan teknik yang lain, begitu kira-kira ya. Iya. Oke. Jadi itu bisa terjadi pada saat kita motret, gitu ya, eksplorasi ide teknis pemotretan, atau bisa jadi kita pikirkan sebelum kita motret gitu. Jadi kayak misalkan nanti gue mau pakai misalkan low light, jadi berarti nanti kita pakai slow speed, nanti speednya gini-gini misalnya kayak gitu. Berarti sebenarnya idenya itu dari mana? Apakah kita melihat apa yang sifatnya melihat punya orang, ataukah ada referensi, ataukah memang ide itu timbul dengan sendiri? Kalau aku melihatnya gini, jadi untuk bikin karya fotoku sendiri itu kita bisa soal ide sendiri itu kita bisa dari dua apa ya namanya ya? Bukan dua dunia kan? Dua arah lah ya, bisa dari dua deh. Dari pertama ide bagaimanakah nanti tampilan visual yang akan kita buat. Yang kedua adalah ide tentang konten. Apa sih yang mau kita bicarakan di dalam foto kita? Nah, dari situ bisa banyak sekali ide. Misalkan kalau ide misalkan secara visualnya, misalkan gue mau nanti fotonya kelihatannya tone-nya misalkan soft misalkan atau warnanya nggak terlalu banyak misalkan suram kalau orang bilang. Iya, suram gitu kan, atau black and white dengan satu warna yang misalnya kayak gitu. Itu misalkan dari tampilan visualnya. Tapi kalau saya sendiri kan lebih banyak ide itu mulai dari kontennya. Nggak, maksudnya referensinya itu apakah terlintas dalam pikiran, ataukah misalnya lihat lagi iseng-iseng browsing gitu, lihat ini lucu juga ya, baru dikembangkan. Ya itu bisa sih. Jadi memang proses aku bilangnya itu namanya proses kreativitas ya. Jadi setiap kita berkarya kita melewati proses yang namanya proses kreativitas. Nah, kalau buat saya proses kreativitasnya itu ada 4 tahap. 4 tahap tuh. 4 tahap. Pertama perencanaan. Kedua eksekusi atau syuting. Ketiga editing. Keempat adalah sekarang pada akhirnya saya sampai keempat adalah printing atau sampai ke finishing. Display ya. Nah, biasanya sih mungkin 1 sampai 3 ya kebanyakan, tapi kalau 4 itu biasanya dalam keperluan untuk pameran atau apa gitu sampai ke 4. Nah, biasanya cuma sampai 2. Sampai 2. Foto terus hasil udah. Simpan di harddisk. Enggak pernah keluar. Iya. Kayak gitu ya. Nah, setiap tahap 4 tahap ini punya kreativitasnya masing-masing. Iya, benar. Jadi dari 4 inilah kita bisa cari ide sehingga ide itu keluar nih ya. Misalkan pertama adalah perencanaan. Aku selalu merencanakan hampir sebagian besar karya aku. Nah, dari situ perencanaan itu apa aja? Ya mulai dari kita nyari konsep tentang ide apa yang mau kita angkat menjadi karya foto. Terus sampai bagaimana nanti motretnya di mana, lokasinya di mana, modelnya siapa, nanti wardrobe-nya apa, propertinya apa, itu masuk dalam proses perencanaan. Sampai akhirnya nanti aku bikin storyboard. Outputnya itu, aku bikin storyboard untuk pemotretan. Berarti bisa gambar juga? Gambarnya out-outan ya. Di sini sih ada nih kalau mau lihat nanti ini gambar unyil-unyilan yang
Terus, orang ini gambar apa sih gitu, tapi akhirnya teman-teman ada juga yang bisa lihat gitu. Nah terus sampai ke tahap 2 adalah tahap pemotretan atau syuting. Nah photoshoot itu nah walaupun semua itu sudah saya rencanakan dalam proses planning atau perencanaan, tapi biasanya photoshoot sendiri juga ada kreativitas yang muncul pada saat nanti pelaksanaan gitu. Ide itu keluar tuh pada saat. Nah ada juga yang kayak gitu, bonus gitu kan. Tahu-tahu di sana, apalagi kalau motretnya outdoor terus di alam, wah itu langsung banyak deh. Kayak semacam ada yang menghantui ini. Kenapa nggak bikin begini? Nah itu juga pemotretan itu juga proses kedua yang butuh kreativitasnya tersendiri, termasuk bagaimana kita sudah harus bisa menguasai alat yang kita pakai, ataupun juga situasi pemotretan. Nah lalu yang ketiga adalah proses editing. Proses editing itu juga butuh kreativitas dong, gitu ya. Kita motret. Itu edit sendiri berarti. Edit sendiri semua. Oh berarti dari proses, dari gambar, dari ide semua segala macam dilakukan oleh diri sendiri gitu. Nah, pada saat pemotretan pun juga apakah dilakukan sendiri ataukah ada kru juga? Kalau biasanya paling enggak ada yang ngebantu. Ada yang ngebantu karena biasanya ada setup yang harus dibikin gitu kan. Kalau sendiri kelamaan nanti, terutama kalau kita harus motret di tempat umum atau di tempat di luar gitu. Jadi itu juga itu ada kreativitasnya masing-masing. Nah kalau ide kreativitas itu bisa ada gitu ya, bisa muncul entah itu kreativitas pada saat perencanaan ataupun pada saat motret ataupun editing ataupun pada saat display. Itu bisa tercipta atau tercreate kalau kita punya referensi sebelumnya. Itu udah pasti. Entah sadar atau tidak, itu adalah modal kita untuk kita berkarya, berkreativitas. Gitu. Karena dari awalnya coba-coba, akhirnya berkembang, akhirnya punya ide sendiri, akhirnya idenya berkembang jadi satu produk. Iya. Dan itu adalah gabungan dari apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar sebelumnya gitu. Jadi sudah berproses. Iyalah, nggak mungkin dalam hari ini motret besok keluar ide lagi langsung secara cepat itu kan nggak mungkin. Mungkin kita bisa lihat nih sebentar nih karya-karya yang pernah dibuat nih, ini behind the scene-nya ya mungkin ya. Iya. Bentar ya. Mengingat saya bekerja, saya selalu mengonsepkan photoshoot dengan detail, jadi mungkin masuknya ke konseptual. Dan samping itu ada sesuatu yang ingin saya sampaikan lewat gambar-gambar saya. Ya. Nah, ini bisa diceritain sedikit. Kenapa? Itu yang tadi dulu yang sebelumnya. PDF-nya dulu kali ya. PDF-nya dulu, sorry. Nah. Ke atas dulu atau gimana? Apa ini aja langsung? Terserah mau bahas ini aja ya. Okay. Nah, ini kan ada sebuah karya foto ya. Ya. Karya foto kadang-kadang kalau kita mau motret yang misalnya aku aja lah kayak mau motret begini, pasti kita lebih mikirin motret gimana caranya dia cantik, dia that's it, selesai dengan background putih yang ada. Nah, kira-kira kalau dari Feder itu kenapa kepikiran ada tangan-tangan seperti ini? Terus kenapa si modelnya ini menghadap ke kiri? Kira-kira bisa diceritain. Ya. Gitu ya. Nah, kalau menjawab kenapanya gitu kan, berarti kita harus mulai dari kenapa sih foto ini begini gitu, atau dari apa sih maksudnya gitu. Nah,
Berarti menjawabnya adalah harus dari semua itu tergantung dari konsep apa yang mau aku buat di Benar, situ. benar, benar. Gitu. Jadi ceritanya apa sih? Iya, Gitu. benar. Nah, mulai dari situ. Jadi karena memang aku inisiatornya adalah dari konten. Jadi konten dulu aku mau ini kan salah satu karya dari pameran terakhir kemarin, Insight Pameran Tunggal. Nah, ini salah satu karyanya itu adalah ini judulnya adalah Together We Real. Oke, Together We Real ya. Nah, Together We Real. Jadi ini ceritanya itu adalah tentang social reality. Nah, si pameran Insight kemarin itu sendiri tema besarnya adalah neuroscience. Jadi itu adalah bagaimana cara otak manusia bekerja. Itu jadi ide besar yang menginspirasi semua karya yang ada dalam pameran itu. Nah, dalam salah satu aja. Dalam karya ini itu aku mau membicarakan tentang social reality. Jadi social reality itu apa? Jadi social reality itu adalah realitas kolektif yang terjadi karena dua atau lebih otak manusia berkumpul membenarkan sesuatu sehingga menjadi dibenarkan oleh manusia-manusia lain, akhirnya menjadi kepercayaan yang divalidasi satu sama lainnya kayak gitu. Nah, itu adalah ide konten. Ide kontennya. Nah, sekarang ada lagi ide visualnya. Jadi untuk pameran ini yang aku pengen hadirkan waktu itu adalah tetap fotografi, tetapi ada interaksi. Jadi interaksi antara karya dengan viewer atau pengunjung atau pelihat gitu ya. Jadi aku ingin memberikan ruang untuk mereka bermain dengan imajinasinya mereka juga. Gitu. Jadi ada keterlibatan emosi ya. Betul. Antara si pengunjung dengan karya yang sudah dibuat. Gitu. Jadi kadang interaksi itu bisa memancing mereka untuk lebih ingin tahu apa sih maksudnya gitu kan. Berpikir keras gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya foto yang sudah jadi pada saat motret di kamera tuh sebenarnya udah jadi begini, Bang. Oke, jadi fotonya kalau teman-teman mau tahu nih, fotonya adalah teknik pemotretannya adalah motret model, dan ini dengan kolase ataukah bayangan atau gimana? Enggak, bayangan real. Jadi ini ada beberapa orang yang tangannya saya pinjam, tangannya masuk gitu kan. Ada memang ada orang yang berbaris di sebelah sini gitu. Dengan menggunakan tambahan lighting supaya dia jadi siluet. Betul, supaya dia jadi bayangan, jadi disorot dengan lampu sorot yang angle-nya kita atur sehingga bisa pas berdekatan dengan si modelnya. Satu foto berarti ya? Satu foto nih pemirsa nih. Jadi udah seperti ini. Gitu. Sudah seperti itu di kameranya. Apakah dengan menggunakan smartphone bisa? Bisa. Bisa tuh. Bisa banget. Jadi segala macam bentuk kamera bisa dilakukan untuk pengambilan foto ini berarti. Bisa. Jadi jangan khawatir. Karena apalagi kita pakai lampu continuous ya. Jadi tinggal sebenarnya apapun kan smartphone itu apa yang ada di depan mata kita juga bisa dicepret gitu. Jadinya begitu gitu. Nah, tetapi pada saat display pameran bukan seperti ini yang saya hadirkan pada saat karya itu dipajang di panel pameran. Nah, pada saat pameran saya buat dia model itu tetap dengan posenya yang seperti itu sama, tetapi kanvas putih itu dikosongkan. Jadi tangan itu tidak dihadirkan dalam kanvas yang didisplay di pameran. Jadi kosong aja, kosong kanvas aja putih sebelahnya. aja ya. Gitu ya. Nah, tapi gimana caranya tetap bayangan itu nanti ada. Nah, itulah bentuk interaksi yang mau saya hadirkan pada saat pameran. Jadi saya bikin tuh mainan, kayak semacam mainan yang sebenarnya adalah print laser.
Oke. Print laser yang bentuknya tidak nggak sebesar kanvas karena kita main lagi ada namanya jarak proporsi ya antara bidang dengan objek dengan lampu sorot. Itu bisa kita mainkan maju mundur berefek dari besar kecilnya bayangan. Kalau kita lihat nanti next image-nya itu next terlihat di situ. Ini di bawah berarti ya? Iya. Di bawah. Oh enggak, next image dari yang tadi yang JPEG yang di pameran. Itu di minimize. Yes. Nah, seperti itu. Jadi mainannya itu berupa tangan-tangan tadi yang dibentuk dibentuk di print laser sebenarnya dibentuk itu. Ya, jadi ini bentuknya print ditempel di sini ya ditaruh di sebuah media sehingga bisa bermain dengan shadow yang bentuknya tangan. Iya. Nah, tadinya kepikiran saya taruh lampu lagi ya di depan untuk lampu yang lampu sorot yang bisa selalu stay di situ. Tapi saya mikir kan saya ingin pengunjung lebih interaktif, jadi lebih interaksi langsung. Akhirnya saya pikir kenapa nggak pakai lampu dari handphone masing-masing pengunjung aja gitu. Jadi melibatkan emosi pemirsa untuk di sebuah karya. Iya, jadi akhirnya saya kasih di situ ada kayak label kecil, pakailah flash lampu LED pakailah smartphone flash untuk nyinarin itu sendiri, dan akhirnya mereka asik sendiri, itu bisa atur jarak sendiri gitu. Ini sebenarnya untuk karya seperti ini masuk nggak dikategorikan ke seni rupa? Masuk. Jadi teman-teman biar bisa tahu. Iya, justru ini sebenarnya sudah masuknya sih seni rupa gitu. Masuk seni rupa. Iya. Jadi sebenarnya idenya adalah pada saat pemotretan realnya di katalog adalah sudah menggunakan shadow. Iya. Pada akhir dari finishing dari untuk di show ke orang adalah menggunakan kanvas polos dengan foto model yang ada, tapi menggunakan media lain untuk menciptakan sebuah shadow tangannya. Iya, begitu. Nah, luar biasa. Ada satu lagi gambar. Ada satu lagi. Tentang karya ini juga. Nah, itu juga bisa berinteraksi. Jadi melibatkan orang atau pengunjung juga untuk bisa membuat ini ya. Iya. Jadi lebih banyak tangannya. Jadi teman-teman juga kalau berkreasi atau berkarya itu jangan hanya cuma habis motret selesai gitu loh. Tapi kenapa nggak dipikirkan untuk ide-ide kreatifnya begitu kan ya? Betul. Gitu loh. Jangan sampai gue udah bisa motret, gue udah jago, ya udah selesai. Gitu. Tapi ternyata masih banyak di luar sana yang kita bisa explore dari sebuah karya foto seperti itu. Tapi kira-kira dari gambar ini pemirsanya atau pengunjungnya ini bagaimana? Antusiasmenya gimana? Ini sih kalau pas aku ke sana ya, ini termasuk salah satu spot yang banyak interaksinya. Jadi kayaknya penasaran juga gitu. Ini apa sih? Kok ada tangan-tangan kecil gitu kan? Ini apa sih gitu maksudnya? Terus mulai deh itu pakai lampu flash untuk mainan, maju mundur gitu. Banyak yang mainan juga di situ. Jadi memang waktu pameran kemarin nggak hanya karya yang ini, semua karya aku desain untuk melibatkan pengunjung, gitu. Agar mereka juga bisa berpikir, mencerna juga ya. Iya. Luar biasa. Cuman kalau kita nonton pamerannya rame-rame susah. Gitu. Kalau mau lihat ajak ngobrol deh. Susah. Makanya kalau eksibisi seperti ini gitu ya, memang benar-benar butuh penghayatan khusus sebenarnya. Tapi kalau grup susah. Begitu. Rame gitu. Tapi gini, sekarang kan kita lihat ini mungkin
yang apa namanya hasil karya ini boleh nanti kita masukin link di channel kita ya. Boleh, Nggak boleh, masalah boleh. ya. Iya. Jadi teman-teman atau siapapun juga mau lihat silakan gitu. Silakan. Nah, paling juga apa namanya kepingin juga saya memberikan motivasi ke teman-teman, ke generasi muda atau generasi siapapun juga, ataukah yang mau belajar kira-kira kalau untuk belajar foto itu harus apa? Apakah dengan harus kamera mahal? Apakah harus bagaimana? Pesan-pesannya lah. Gitu. Jadi pertama adalah eksplorasi ya. Iya. Karena nggak mungkin semua ini ya mungkin setiap orang eksplorasinya beda. Iya. Bahkan genrenya pun beda gitu ya. Tapi semuanya akan dilewati dengan eksplorasi sih gitu. Jadi dan eksplorasi itu tidak hanya cukup di teknis, tidak hanya kita wajib menguasai apapun yang kita pakai karena kita bekerja berkarya dengan gadget yang adalah teknologi yang semakin hari semakin berganti, semakin hari semakin canggih. Kalau kita nggak update selesai ya kan. Jadi kita harus juga mengikuti itu gitu. Karena kita bekerja dengan teknologi. Nah, tapi jangan juga tapi alangkah baiknya kalau eksplorasi kita itu juga di luar hal-hal yang berkaitan dengan fotografi. Jadi ya kalau teman-teman suka budaya, perdalamlah itu kemanapun berjalan atau kemana atau baca gitu kan sekarang mana ada. Atau yang sukanya isu-isu yang lain gitu kan. Kalau yang sukanya sains seperti saya ya belajarlah sains karena tiap hari selalu ada hal-hal, selalu ada yang baru gitu. Jadi itu akan jadi modal kita nantinya untuk menjadi bahan untuk kita berkarya gitu. Jadi wawasan itu sangat penting. Benar. Selain kita belajar fotografinya, di luar fotografinya pun juga kita harus belajar. Jadi jangan terpaku kayak kacamata kuda. Iya. Jadi motret aja begitu, akhirnya lupa yang kanan dan kiri. Yes. Ini luar biasa banget, seru banget ini ceritanya. Tapi kedengar-dengar katanya mau pameran ya dalam waktu dekat ini ya. Mungkin bisa dikasih bocoran nih ke teman-teman nih. Kira-kira pamerannya kapan sih, temanya apa? Nah. Jadi dalam waktu dekat ini yang lagi saya persiapkan itu pameran bersama. Pameran bersama dengan 19 perupa wanita. Nah, kenapa perupa ya? Karena semua dari 19 plus 1 saya jadi 20 itu semua perupa. Jadi yang lain berkarya dengan kuas dan cat. Cuma saya doang yang berkarya dengan kamera. Gitu. Tantangannya adalah gitu ya. Yang tantangan itu kan berarti hal baru yang belum pernah saya bikin. Saya harus berkarya secara live. Live secara motret atau gimana nih? Mungkin teman-teman pengen tahu. Secara live-nya itu adalah kita semua 20 orang ini dibekali kanvas kosong 1,4 kali 1,1 meter yang harus diisi pada saat itu juga secara live 8 jam di Bundaran HI. Wow. Jadi kalau lukis enak ya, gitu kan, ya, tinggal melukis. Kalau fotografi gimana? Itu PR sih, jadi PR sih. Jadi atau kamera kita gini-giniin kan harus mikir nih, gue harus bikin apa gitu kan? Benar. Karena ya nggak mungkin kamera langsung jepret terus langsung jadi. Nah itu harus dipikirkan. PR sekarang adalah mikirin itu gimana konsepnya dan gimana nanti apa sih yang mau gue omongin di situ, karena tema besarnya adalah harkat gitu. Mungkin kalau misalnya nanti kita tampilin IG-nya, kalau ada yang mau DM bantu boleh ya? Boleh. Silakan lah teman-teman kalau yang mau ngebantu atau ada yang punya ide. Boleh. Silakan. Jadi seru karena ini tantangan baru. Tanggalnya? Oh ya, tanggalnya 22 Mei. 22 Mei 2022 bertepatan
dengan Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Jadi itu terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum tuh. Dari jamnya juga mungkin nanti silakan datang aja dari pagi mungkin ya? Lupa jam berapa. Kalau nggak salah jam 10 ya. Jam 10 sampai sore? Sampai 8 jam. Oh, panas-panasan begitu? Iya. Luar biasa. Karena buat yang pelukis juga mereka kan harus mikir juga tuh mau bikin apa juga di satu kanvas kosong itu gitu kan. Ya mungkin kalau pelukis masih bisa imajinasinya dengan puas gitu loh. Iya. Tapi kalau fotografi ya ini tantangan lah. Tetap dengan karya foto, cuma nanti mau diapain gitu kan. Ya nanti teknisnya baru nanti kejutan juga nanti. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Vena. Sama-sama Bang Kia, thank you. Udah nyempatin diri dan berbagi ilmu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadi teman-teman kalau mau bertanya langsung, mau DM langsung silakan. Kita terbuka. Kita silakan mau berteman, mau menanyakan sesuatu boleh ya? Boleh, gitu ya. boleh banget. Silakan mau berbagi cerita atau berbagi pengalaman silakan. Atau ada juga yang mau bertanya di bawah kita pertanyaan ini silakan aja kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat sore, sampai ketemu. Terima kasih. See you.